Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pita. Ya, waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Baik ini Pak Edi, alhamdulillah sehat. Pak Edi gimana kabarnya? Oh, juga sehat. Alhamdulillah, doa panjenengan saya dan keluarga juga sehat. Baik Bu, sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Pita berkaitan dengan kompetensi inti coaching. Yang mana kompetensi ini yang diharapkan adalah nanti bisa mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan lain sebagainya. Dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian sebagai acuan dalam menilai. Pertanyaan yang kepada Bu Pita adalah, pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan sesi ini? Saya ingin sekali mengembangkan ini tadi tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Kompetensi yang lebih spesifik menurut Bu Pita apa? Kemudian untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ini Pak Edi, saya khususnya ingin diamati di bagian kompetensi kehadiran penuh. Terus selanjutnya apa harapan dan observasi yang akan kita lakukan dalam sesi ini? Harapannya saya akan meningkatkan keterampilan saya di kehadiran penuh itu dalam melakukan coaching sehingga nantinya dapat menggali potensi pada puji Pak Edi. Oh begitu. Baik Bu, sedemikian dulu untuk observasi yang bisa saya lakukan. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Mbak Retno. Selamat siang Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu Pita sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini juga baik Bu. Ada apa ini Bu Retno kok siang-siang mengajak saya untuk ngobrol empat mata ini, sepertinya ada sesuatu ya? Kelihatan ya Bu, kalau ada yang saya inginkan gitu Bu, ada sesuatu gitu di muka saya kelihatan ya Bu. Kelihatan Bu Retno. Kira-kira ada apa ini Bu Retno sampai kok mengajak saya untuk bertemu siang ini, mengajak ngobrol itu kira-kira ada apa? Sebetulnya tidak ada apa-apa sih Bu Pita. Saya ingin coaching sebentar dengan Bu Pita terkait ada masalah yang saat ini sedang saya hadapi Bu. Baik Bu Retno, semoga nanti kedepannya bisa mencerahkan nggih. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Retno di sesi awal pertama kita ngobrol ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Bu Retno diskusikan? Ya, sejujurnya saya sedikit merasa tegang Bu. Ada beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya harus berpikir bagaimana untuk menemukan solusi yang lebih efektif Bu. Oh begitu nggih. Kalau misalnya tentunya Bu Retno nggih, saya mengerti apa yang Bu Retno rasakan. Kemudian di sesi awal ini, sesi obrolan kita kali ini, apakah ada hal yang khusus yang ingin Bu Retno bahas lebih mendalam? Ada Bu Pita, tapi mungkin nanti saja di akhir sesi Bu. Baik Bu Retno, langsung saja berarti nggih. Ya, Bu Retno, bisa ceritakan bagaimana permasalahan yang terjadi? Ya Bu, saya memiliki sedikit masalah terkait pembelajaran di kelas.
murid di kelas saya itu ada beberapa yang kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa berkaitan dengan membaca dan menulis aksara Jawa. Sehingga pada saat saya berikan ulangan, itu masih ada beberapa siswa yang belum tuntas KKM, Bu. Seperti itu nggih. Kemudian ini Bu Retno, kira-kira apa tujuan Ibu pada kegiatan coaching siang kali ini? Tujuannya apa, Bu? Saya ingin mencari solusi, Bu, terkait peningkatan minat siswa di kelas saya dalam hal menulis dan membaca aksara Jawa di kelas, Bu. Ya, kalau boleh tahu Bu Retno, Ibu sekarang masih di kelas berapa ya? Saya mengajar kelas 4, Bu. Kelas 4 nih. Kalau kelas 4 itu bagaimana karakter murid-murid di kelas Ibu? Kemudian bagaimana gaya belajar siswa di kelas Ibu? Ya, karakter siswa di kelas 4 itu sangat aktif dan juga kalau di kelas saya itu anak-anaknya juga ceria-ceria, Bu. Dan dia belajarnya saya amati juga suka dengan praktek langsung seperti kinestetik ya. Kalau disuruh misalnya pembelajaran ini dengan melakukan praktek itu mereka sangat suka, Bu. Oke, kemudian apakah Ibu pernah mengamati pada saat pembelajaran bahasa Jawa dan bagaimana respon siswa terkait pembelajaran yang dilakukan? Iya, saat pembelajaran bahasa Jawa itu saya sering menggunakan metode ceramah, Bu. Saya hanya memberi contoh, mungkin menuliskan aksara Jawa di papan tulis dan anak-anak disuruh mengikuti gitu. Dan juga berpatokan dari buku, Bu. Dan saya itu melihat beberapa siswa saya kalau pelajaran ini kok seperti tidak bersemangat, Bu, kurang memperhatikan, kurang aktif gitu dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu Retno, coba ini Ibu pikirkan kira-kira apa yang menyebabkan anak menjadi ini Bu Retno kurang memperhatikan saat pembelajaran di kelas Bu Retno? Setelah saya pikir-pikir mungkin karena anak itu bosan ya, Bu, dengan metode pembelajaran yang saya berikan pada saat kegiatan pembelajaran bahasa Jawa itu. Seperti itu nggih. Kemudian menurut Bu Retno nih, pembelajaran seperti apa yang anak sukai, Bu? Menurut saya yang anak suka itu pembelajaran tapi yang menyenangkan bagi anak dan yang bervariasi sehingga anak-anak itu tidak bosan mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, Bu. Baik, lalu bagaimana cara Ibu untuk menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran? Kemudian apa peluang yang Ibu bisa manfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Iya, cara yang akan saya lakukan itu dengan mengubah kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih berkesan pada siswa. Saya akan menggunakan metode permainan dan juga memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran bahasa Jawa di kelas, Bu. Ya, luar biasa. Baik Bu Retno, kira-kira nih permainan apa dan juga pemanfaatan teknologi seperti apa yang dilakukan, Bu Retno? Iya, permainannya mungkin saya yang seperti yang sudah pernah saya lakukan itu permainan arisan, Bu. Nanti anak-anak itu seperti bermain arisan. Nanti yang disetorkan itu tulisan aksara Jawa, nanti kemudian dikocok dan anak yang menerima tulisan itu harus membacanya gitu, Bu. Dan memanfaatkan teknologinya juga saya mungkin akan menggunakan puisis, Bu. Jadi tadi ini ya dengan arisan kocok, kemudian teknologi menggunakan puisi ya, Bu ya? Iya. Kira-kira nih Bu Retno, hambatan apa yang terjadi, kemudian bagaimana solusinya, Bu Retno? Iya, hambatannya mungkin terkait pembelajaran menggunakan puisi karena menggunakan koneksi internet ya. Ini karena saya itu di daerah pegunungan, kalau misalnya musim hujan dan lain sebagainya itu bisa terkendala di jaringan, Bu. Tapi di wifi-nya ini ya, saya tapi sudah pastinya nantinya akan menyiapkan HP untuk cadangan jika terkendala
jaringan wifi-nya misalnya pas lampunya mati dan lain sebagainya bisa menggunakan HP untuk di tethering Bu. Gitu. Baik, luar biasa Bu Retno. Kemudian bagaimana rencana yang akan Ibu buat terkait solusi dari permasalahan yang terjadi? Iya, rencananya saya akan mengubah kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi siswa dengan metode permainan dan juga dengan permainannya seperti arisan aksara Jawa dan memanfaatkan teknologi masa kini yaitu dengan puisis Bu. Dari rencana itu ya Bu Retno, apa yang menjadi prioritas Ibu? Apa yang menjadi prioritas Bu Retno dalam rencana aksi Ibu? Yang menjadi prioritas saya yaitu peningkatan keterampilan membaca maupun menulis aksara Jawa siswa kelas saya Bu. Ya, Masya Allah, ini luar biasa sekali Bu Retno. Bagaimana jangka waktu pelaksanaannya dan apa yang menjadi ukuran keberhasilannya Bu Retno? Iya baik Bu, pelaksanaannya ini pasti pada saat kegiatan pembelajaran bahasa Jawa kelas dan ukuran keberhasilannya saat murid terlihat aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga mendapatkan nilai yang tuntas KKM pada pembelajaran bahasa Jawa dari aksara Jawa. Ya, kemudian bagaimana nih Bu Retno antisipasi ketika ada gangguan yang muncul saat aksi tersebut Bu Retno lakukan? Iya, saya akan mengantisipasi gangguan seperti misalnya dalam melakukan permainan. Saya harus pertama menjelaskan dulu aturannya dan juga nanti sama-sama menyepakati aturan permainan dan juga saat menggunakan puisi saya akan membekali anak-anak pemahaman terlebih dahulu terkait aksara Jawa, terkait bagaimana pembelajaran dengan puisi dan kemudian menyediakan HP yang berisi paket data untuk cadangan wifi mengalami kendala. Baik Bu Retno, bagaimana nih komitmen Ibu terhadap aksi yang akan Ibu lakukan? Saya akan berusaha untuk mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan juga nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, membuat siswa tertarik dan meningkatkan hasil belajar siswa. Siapa dan apa nih Bu Retno? Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Iya, yang bisa membantu saya menjaga komitmen adalah diri saya sendiri karena yang memegang kontrol atas diri saya sendiri dan juga kerjasama dengan murid agar dapat menciptakan kelas yang aktif dan menyenangkan bagi murid. Ya. Baik Ibu, bagaimana langkah Bu Retno selanjutnya setelah kegiatan kucing ini selesai? Ya, saya akan segera Bu mempraktekkan rencana aksi nyata saya itu di kelas agar membawa dampak yang positif bagi kelas saya. Ya, luar biasa Bu Retno, semoga apa yang Bu Retno lakukan akan membawa dampak yang lebih baik lagi di kelas Bu Retno tentunya nggih. Amin. Iya Bu. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang diberikan ya Bu. Saya jadi semakin tercerahkan Bu. Alhamdulillah, sama-sama. Apa ada lain yang mau dibicarakan Bu Retno? Cukup Bu. Ya. Oke, kalau begitu kita akhiri obrolan kita kali ini ya Bu Retno nggih. Oke Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pita, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Edi, Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, bagaimana perasaan Ibu yang baru saja melakukan coaching dengan Bu Retno? Ya, perasaannya
Sangat senang Pak Edi. Saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Retno dari awal sampai akhir, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Syukurlah kalau begitu. Baik Bu Pita, ada beberapa yang perlu saya konfirmasi atau saya tanyakan berkaitan dengan baru saja Bu Pita bersama dengan Bu Retno melakukan coaching ya. Yang perlu saya pertanyakan, yang pertama itu bagaimana performa tadi, kalau perasaan kan ya, maksudnya apa yang dirasakan setelah melakukan coaching dengan Bu Retno. Kalau tadi untuk perasaannya senang ya Pak, karena alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kemudian untuk performa saya sendiri, sebenarnya saya mungkin belum maksimal ini Pak Edi, karena ini saya dalam mendengarkan secara penuh ini saya rasa belum bisa 100% dalam kegiatan coaching tadi dengan Bu Retno. Maupun demikian, walaupun tadi sudah ada tujuan, kemudian sudah ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dalam alur kita tersebut, tetapi saya merasa saya belum 100% dalam kompetensi saya mendengarkan penuh Pak Edi. Terus bagaimana Ibu bisa memberikan penilaian seperti itu? Bagaimana Ibu bisa menilai seperti itu? Saya menilai demikian karena ini Pak Edi, tadi saya mungkin ini ya, fokusnya mungkin belum hadir secara penuh, maupun tadi Bu Retno sebagai coach sudah mendapatkan solusi atas permasalahannya, tapi kok saya merasa belum 100% ya Pak Edi, belum maksimal. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oke Pak Edi, monggo. Ya. Baik, terima kasih. Menurut pengamatan saya dari pra-observasi sampai sekarang ke observasi, saya melihat bahwa Bu Retno dengan Bu Pita dalam melakukan coaching itu sudah sangat enjoy, ya, sangat nyaman. Di situ sudah ada masukan canda-canda yang membuat rileks daripada kegiatan tersebut. Nah, ini penting sekali buat kita bahwa namanya coaching itu tidak perlu tegang, tidak perlu sepaneng atau apa, tapi apa yang kita harapkan itu bisa mengena terhadap apa yang menjadi permasalahan yang coachingkan, seperti itu kan Bu G. Terus bagaimana pendapat Ibu dengan mendengarkan dari Bu Retno tadi? Bagaimana Pak Edi? Ya, bagaimana pendapat Ibu dalam mendengarkan yang disampaikan oleh Bu Retno? Kalau tadi perasaan saya melaksanakan coaching dengan Bu Retno, saya senang bisa ngobrol, maupun mungkin belum mencerahkan ya Bu Retno. Apa sudah? Tapi perasaan saya sudah ini, saya merasa senang Pak Edi. Alhamdulillah bisa ngobrol dari awal sampai akhir, bisa nyaman Pak. Oh, gitu. Dari diskusi kita ini, saya sudah terbayang akan adanya Ibu akan melakukan meningkatkan lagi performa atau coaching ini dengan lebih baik lagi tentunya nggih. Bisa dilanjutkan dimanapun, kapanpun, dan juga mungkin bisa dibantu dengan yang lainnya. Gitu kan ya Bu ya? Ya, tentunya Pak Edi, insya Allah saya akan berusaha berlatih terus, berlatih tentang coaching ini dengan teman sejawat untuk meningkatkan kompetensi saya Pak Edi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini Bu? Ya, saya merasa senang Pak Edi karena mendapat masukan yang sangat baik dari Pak Edi tentunya. Saya sangat beruntung, kemudian hal ini saya harapkan dapat berguna lagi bagi saya untuk memperbaiki kemampuan saya ke depannya Pak Edi. Sangat senang pastinya. Iya. Baik Bu Pita, sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan observasi ini. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa lebih baik lagi. Begitu Bu Pita. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila saya dalam observasi Bu Pita dengan Bu Retno banyak hal yang salah, baik kata-kata pun atau sikap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Edi, Bu Retno, dan Bu Pita? Alhamdulillah baik, Bu Siti. Baik, Bu. Alhamdulillah. Di sini saya sebagai pengamat dari observer Pak Edi, Bu Retno Koci, dan Bu Pita Coach. Saya mengamati baik observer, coach maupun koci sudah berjalan dengan baik. Mungkin untuk kedepannya hanya lebih banyak latihan lagi, karena saya sudah melihat alur theta berjalan lancar, coach juga sudah sesuai, koci juga bisa menyelesaikan permasalahannya, observer Pak Edi juga sudah memberikan pertanyaan dan juga mengobservasi pasca coaching. Untuk itu saya hanya mengapresiasi sudah bisa berjalan dengan lancar. Untuk kedepannya kita banyak berlatih lagi. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah baik Bu, atas doa panjenengan saya dan keluarga diberikan kesehatan, bisa bertemu dengan panjenengan dan juga teman-teman yang lainnya. Oke Pak Edi, alhamdulillah juga saya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Edi berkaitan dengan kompetensi inti dari coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching dengan menggunakan rubrik penilaian sebagai acuan dalam menilai. Pertanyaan saya Pak Edi, kompetensi apa yang ingin Pak Edi kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh dan juga tentang pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan, yang akan saya observasi Pak Edi? Yang Ibu akan observasi kepada saya yaitu tentang pertanyaan berbobot. Kadang-kadang saya pribadi untuk membuat pertanyaan berbobot memang kadang-kadang agak kesusahan Bu. Oke Pak Edi, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Harapannya dalam kegiatan ini nanti apa yang menjadi kegiatan coaching ini menghasilkan solusi, menghasilkan titik temu, sehingga apa yang diharapkan dari kita betul-betul mendapatkan hasil yang terbaik dan mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan bersama Bu. Oke, demikian dulu ya Pak pra-observasi kali ini. Silahkan kegiatan coaching bisa dilakukan antara Pak Edi dengan Bu Pita.
Sekian dulu ya Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sauda sudah memberikan observasi kepada saya, dan saya akan melakukan coaching dengan Bu Pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pita. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabar Bu Pita hari ini? Alhamdulillah baik ini Pak Edi. Tapi saat ini jujur ada sesuatu yang sedang saya pikirkan nih Pak Edi. Ada apa sih Bu? Kok perlu serius amat? Kayaknya perlu berbicara dengan saya. Langsung saja ini Pak Edi ya, langsung saja ya. Boleh, silakan. Begini Pak Edi, saya ini sedang memikirkan tentang pembelajaran murid saya di kelas 1. Nah, untuk itu saya ingin sekali ngobrol-ngobrol dengan jenengan. Saya ingin di coaching sebentar ini Pak Edi. Boleh Bu, mudah-mudahan saya bisa memberi pencerahan, bisa memberi coaching atau menjadi coach yang baik. Silakan Bu, silakan dilanjut, monggo. Ya, begini Pak Edi, kebetulan saya kan ini mengajar di kelas 1. Nah, saya ini sedang memikirkan murid saya di kelas yang belum bisa membaca Pak Edi. Jadi saya ingin sekali mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan saya. Seperti itu. Oh gitu. Kemudian Ibu ingin mendapatkan solusi yang seperti apa? Ibu ingin mendapatkan solusi apa dengan kegiatan coaching? Harapannya itu seperti apa? Ya, harapan saya ingin mendapatkan solusi terbaik Pak Edi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ingin sekali mendapatkan solusi tentang murid di kelas kami yang belum bisa membaca. Untuk sementara ini menurut Bu Pita, seandainya Ibu akan memberikan nilai terhadap putra-putri panjenengan tentang itu, Ibu akan memberikan nilai berapa dengan mereka, kepada mereka? Mungkin kalau lebih ke kondisi murid di kelas kami ya Pak, kalau kondisi murid di kelas saya untuk dalam kemampuan membacanya mungkin ini Pak Edi, di angka 7 mungkin Pak Edi. Angka 7. Ibu punya alasan mungkin kenapa Ibu memberikan nilai angka 7 pada murid-murid Ibu? Begini Pak Edi, kalau di kelas kami kan kebetulan jumlahnya itu 18 Pak Edi. Nah dari 18 itu yang 9 alhamdulillah sudah bisa membaca lancar. Kemudian yang 5 itu membacanya masih dengan mengeja suku kata per suku kata Pak Edi. Nah kemudian untuk yang 4 siswa ini belum bisa membaca dan masih kebingungan dalam membedakan antara huruf yang satu dengan yang lain Pak Edi. Jadi untuk satu kelas itu kemungkinan kalau dari skala 1 sampai 10 di kelas saya itu di angka 7 konten. Oh begitu. Terus usaha atau upaya Ibu yang mungkin akan dilakukan untuk meningkatkan menjadi nilai 9 atau 10 bagaimana Bu? Mungkin untuk mengatasi hal tersebut saya mungkin ini Pak Edi ingin melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Pak Edi. Seperti apa yang menyenangkan itu, seperti apa misalnya? Untuk mengatasi anak yang belum bisa membaca di kelas, dalam pembelajaran saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran Pak Edi. Untuk media pembelajaran misalnya menggunakan flashcard gitu. Flashcard apa ya Bu? Ternyata itu menarik itu kayaknya. Nanti kalau misalnya menggunakan flashcard itu pembelajarannya ini diharapkan nanti anak bisa mengenal huruf, dan nanti saya akan membuat media pembelajaran. Nanti begini Pak Edi, nanti saya akan menempelkan gambar-gambar yang nanti di bawah gambar itu saya akan tulis dengan huruf depannya Pak Edi. Misalnya gambarnya apel, nanti di bawahnya saya akan tulis hurufnya A seperti itu. Kemudian nanti saya akan mencari referensi gambar-gambar dari huruf A sampai Z. Kemudian saya akan tempel di kelas
agar anak bisa melihat setiap saat Pak Edi. Dengan harapan dengan flashcard huruf tersebut anak bisa dengan cepat untuk mengenal huruf. Itu ya Bu, itu luar biasa, mantap. Saya yakin nanti anak-anak akan senang, anak akan semakin semangat sehingga anak-anak lebih semangat dalam belajarnya. Ada cara lain Bu, bagaimana mungkin selain tadi flashcard ada cara lain supaya bisa meningkatkan kemampuan tersebut Bu? Cara yang lain itu? Cara yang lain mungkin gini Pak Edi, selain menggunakan flashcard huruf itu mungkin saya akan menggunakan alat peraga lain Pak Edi. Alat peraga, Ibu rencana mau menggunakan alat peraga apa? Saya akan menggunakan alat peraga benda konkret Pak Edi, menggunakan ini roda alfabet Pak Edi, roda alfabet. Itu sangat menarik. Saya juga bisa ikut-ikutan itu nantinya. Ya, luar biasa itu Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Menurut Ibu, apa yang dijelaskan tadi kira-kira anak itu bisa menerima atau bagaimana Bu? Menurut Ibu bagaimana? Ya, dengan ini opsi yang kedua ini, dengan roda alfabet ini Pak Edi, nanti saya bentuk medianya itu nanti sebuah lingkaran yang dalam lingkaran itu berbentuk roda dan hurufnya nanti ada huruf konsonan dan huruf vokalnya Pak Edi, dan nanti di huruf vokalnya itu nanti bisa diputar-putar Pak Edi. Nah, dengan harapan kalau misalnya anak menggunakan alat peraga itu dapat membantu kemampuan mereka dalam mengeja Pak Edi. Gitu. Terus apakah Ibu sendirian atau dibantu oleh teman guru yang lain? Tentunya untuk rencana saya ke depan ini saya membutuhkan dukungan Pak Edi. Saya akan berkolaborasi dan mengkomunikasikan semuanya ini dengan kepala sekolah dan wali murid tentunya Pak Edi. Gitu. Ibu punya rencana kapan rencana itu akan dilakukan Bu? Rencana ini akan dilakukan, nah ini kebetulan kan kalau di sekolah kami ini kan sedang ASA 1 Pak Edi. Nah insya Allah rencana ini akan saya lakukan di awal semester 2 Pak Edi. Di awal masuk insya Allah akan langsung saya lakukan. Kira-kira membutuhkan berapa lama ya Bu untuk melakukan kegiatan tersebut? Waktunya berapa lama? Ya harapan saya 2-3 pekan insya Allah di kelas saya bisa membaca Pak Edi. Tadi kan yang separuh sudah bisa membaca dengan lancar, yang kemudian yang tadi yang 5 kan hanya bisa mengeja, dan yang 4 itu kan memang belum mengenal huruf. Dengan menggunakan alat peraga itu, flashcard dan alat peraga roda alfabet itu saya harapkan 2-3 pekan setelah rencana itu dilaksanakan, anak-anak di kelas kami bisa membaca Pak Edi. Ibu rencana mau lakukan apa model dan flashcard itu mau di kelas atau mau pindah-pindah biar anak mungkin lebih nyaman, misalnya diajak ke lapangan atau gimana atau bagaimana? Oke Pak Edi, kalau misalnya itu sudah kami laksanakan, nanti harapan ke depan saya pertama pastinya di kelas dulu memberikan arahan kepada anak cara penggunaannya, kemudian jika dirasa di kelas itu mereka mendapatkan kejenuhan dalam pembelajaran, nanti saya akan membawa keluar kelas atau di halaman mungkin atau di taman sekolah kami agar anak bisa mendapatkan suasana yang berbeda Pak Edi. Betul, iya, bagus banget itu, ide yang sangat luar biasa, dan mungkin itu saya rasa juga nanti akan menghasilkan yang baik. Baik Bu, saya rasa itu ide yang sangat luar biasa. Selanjutnya perasaan Ibu bagaimana tadi setelah Ibu bercerita mengenai tentang putra putrinya yang belum bisa, kemudian nanti harapannya bisa mendapatkan nilai 9 sampai dengan 10, bagaimana Bu perasaan Ibu? Sebelumnya terima kasih sekali Pak Edi dengan ngobrol-ngobrol kita kali ini dari awal sampai akhir. Saya merasa sangat senang. Akhirnya yang tadinya di awal saya bingung, di akhir
terbantu sekali dengan adanya kegiatan coaching kali ini. Dari kegiatan ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas, Pak Edi. Tentunya masalah tentang kesulitan membaca di kelas saya. Alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Bu Vita bisa mencerahkan dan juga bisa memberi solusi tentang permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Begitu ya Bu nggih? Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam coaching Ibu banyak kesalahan baik tutur kata ataupun yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya Pak Edi. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sauda. Saya asik sekali loh mendengarkan panjenengan dan Bu Vita melaksanakan coaching. Untuk itu saya akan bertanya Pak, pasca observasi. Bapak tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Vita. Iya. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Silakan Bu. Iya, bagaimana Pak Edi menilai diri sendiri tentang performan dalam kompetensi yang tadi Bapak spesifikasi? Ya, menurut saya performanya saya lebih siap untuk memberi coach atau namanya berbagi dengan Bu Vita, yang mana tadi juga Bu Vita sangat luar biasa ya, bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan yang Bu Vita miliki. Baik Pak Edi, sekarang apa yang membuat Pak Edi bisa menilai demikian? Ya, Bu Vita itu sangat luar biasa, yang mana Bu Vita itu bisa menyelesaikan permasalahan sendiri dengan permasalahan anak didiknya yang belum bisa membaca. Salah satu yang beliau rencanakan atau nanti akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi anak supaya bisa membaca, yang pertama adalah menggunakan kartu yang ditempel di tembok, dan yang kedua apabila belum berhasil beliau juga menggunakan namanya roda alfabet, yang mana roda tersebut akan digunakan juga sebagai alat stimulus pada anak-anak didiknya supaya harapannya juga bisa membantu dia bisa membaca putra putrinya. Luar biasa. Boleh saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya Pak Edi? Boleh Bu, monggo dengan senang hati, silakan Ibu, silakan. Oke, matur. Terima kasih. Saya mengamati tadi pada saat kegiatan coaching, Pak Edi bersama Bu Vita sudah baik sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching dengan menggunakan alur delta. Dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah ada semua. Mungkin itu saja Pak dari saya. Sekarang bagaimana pendapat Pak Edi mendengar saya memberikan umpan balik pada kegiatan pra-observasi ini? Terima kasih Bu Sauda, juga saya memberikan umpan balik terhadap Bu Sauda. Sebagai pengamat saya juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan kegiatan pada kali ini. Bu Sauda juga sangat luar biasa ya, memberikan evaluasi, masukan, arahan, juga motivasi buat kita semua. Tentunya tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Terima kasih ya Bu Sauda. Sama-sama. Namun demikian, saya masih melihat hal-hal yang masih bisa ditingkatkan lebih baik. Sudah baik, cuma bisa ditingkatkan lagi lebih baik lagi. Mungkin hanya seperti itu Pak Edi.
baik, terima kasih Bu Sauda, luar biasa. Ya. Terus dari diskusi kita hari ini ya Pak, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi kompetensi dari kucing Bapak? Ya, tentunya untuk meningkatkan kompetensi saya, yang pertama saya akan berusaha hadir mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian yang kedua, saya juga berusaha menjadi atau pendengar yang baik terhadap apa yang disampaikan oleh Kuci. Harapannya saya sebagai coach bisa memberikan solusi, saya bisa memberikan pencerahan terhadap Kuci. Gitu Bu. Oke. Apa yang Pak Edi dapat dari proses supervisi kali ini? Yang saya dapatkan tentunya mendapatkan pengalaman, yang kedua mendapatkan ilmu baru, yang mana saya dapat ilmu itu yang pertama juga dari Bu Sauda sendiri, kemudian yang kedua juga dari ilmu yang saya dapatkan dari Bu Pita. Begitu Bu. Luar biasa Pak, cukup sekian saja pasca observasi. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sauda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Ya, baik Bu Retno. Alhamdulillah, baik Bu Retno. Masih semangat? Oh, masih Semangat semangat. lagi. Alhamdulillah ya Bu. Saya ini akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya terkait kegiatan supervisi dan juga coaching hari ini ya. Tadi yang saya amati pada kegiatan supervisi sudah berjalan dengan baik. Tadi sudah melalui prosesnya pada pra dan juga pada observasi dan pasca juga sudah sangat bagus, dan tadi pada pelaksanaan coaching sudah melalui alur kita ya dengan COVID sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Tadi yang saya lihat coaching ini luar biasa dalam menggali potensi yang ada pada coaching. Jadi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tadi juga sudah mendengarkan dengan baik, sehingga jadi tadi si coaching ini bisa akhirnya menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Retno. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan kabar Bu Retno juga? Alhamdulillah Bu, saya juga baik ya. Ya, langsung saja ya Bu, sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu berkaitan dengan kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dan yang sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching dengan menggunakan rubrik penilaian sebagai acuan dalam menilai nanti. Pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu yang pertama itu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Terima kasih Bu. Pada coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Saya bisa mendengarkan dengan aktif dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan, mana sih yang ingin lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada yang ingin saya observasi Bu?
Saya ingin ini Bu, mendengarkan dengan aktif dari coach saya. Ya, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, Bu? Indikator yang saya capai adalah saya bisa mendengarkan dengan sepenuh hati atas keluhan coaching yang sedang coaching dengan saya. Oh, baik Bu, demikian dulu ya pra observasi kali ini. Ibu boleh melanjutkan kegiatan coaching. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Saudara. Ada apa ini Pak? Kok tiba-tiba Pak Edi menemui saya ingin bicara empat mata. Ini ada apa ya Pak Edi? Gini Bu, langsung saja nggih. Nanti karena waktu kita berbagi dengan yang lainnya, mohon maaf saya hanya mau menyampaikan Bu bahwa anak saya Hasim kelas 8F dan juga Deva kelas 8E itu sudah berkali-kali bolos sholat jamaah zuhur Bu. Padahal saya juga sudah memperingatkan berkali-kali bahwa sholat zuhur berjamaah dilanjutkan dengan kultum itu adalah program yang dilaksanakan oleh sekolah. Oh gitu. Iya, insya Allah Pak Edi, semoga kegiatan kucing kali ini bisa sedikit mencerahkan Pak Edi. Iya, apakah ada hal khusus yang ingin Pak Edi sampaikan dalam diskusi kali ini yang mau difokuskan? Ya, saya memfokuskan Bu, saya minta pendapat Ibu bagaimana supaya anak saya tersebut, si Hasim dan juga si Deva tidak bolos lagi, kemudian dia menyadari akan kesalahannya bahwa sholat zuhur berjamaah itu adalah sesuatu hal yang baik, hal yang tidak sepantasnya seorang siswa karena itu adalah program sekolah menjadi ditinggalkan atau disebut juga dengan bolos begitu Bu. Oh iya Pak, saya menghargai kejujuran dari Pak Edi. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Pak. Iya Bu. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada hal lain yang akan kita bahas Pak selain tadi? Tidak ada sih Bu, cuma itu karena beberapa hari ini, beberapa minggu terakhir ini saya betul-betul kekurangan konsentrasi akan permasalahan dari kedua anak tersebut Bu. Jadi saya fokuskan kepada permasalahan itu saja. Ya baik Pak Edi, kita langsung ke pokok permasalahannya saja ya Pak. Iya Bu. Apa tujuan yang ingin Pak Edi capai dari sesi coaching kali ini? Tujuan yang saya capai atau yang saya harapkan, saya sangat mengharapkan sekali bahwa anak saya khususnya Deva dan juga Hasim menyadari akan kesalahannya, kemudian dia kembali lagi kepada jalan yang benar untuk tidak membolos ataupun meninggalkan tugas dari sekolah karena apapun itu pelaksanaan sholat berjamaah pada waktu zuhur kemudian dilanjutkan dengan latihan khutbah atau pidato itu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan walaupun itu kegiatan ekstra tetapi itu adalah kegiatan ekstra wajib seperti halnya dengan kegiatan pramuka. Baik Pak, sekarang apa tujuan akhir yang ingin Pak Edi harapkan dari coaching kali ini? Ya, tujuannya yang pertama saya melegakan
perasaan saya, kegundahan saya tentang permasalahan yang saya hadapi. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan sekali setelah saya melakukan coaching dengan Ibu, solusi-solusi yang Ibu berikan kepada saya bisa terapkan sehingga anak saya, khususnya Hasim dan juga Deva, bisa lebih baik daripada sekarang ini, Bu. Iya, Pak Edi. Sementara ini, maaf Pak Edi, upaya apa yang sudah Pak Edi lakukan untuk permasalahan ini? Ya. Upaya yang pertama, sebenarnya saya sudah berkali-kali menyampaikan, memberikan arahan, memberi motivasi kepada mereka untuk tidak meninggalkan sholat zuhur berjamaah dan kultum di setiap kegiatan atau jadwalnya. Kemudian upaya yang kedua, karena saya sudah berkali-kali menyampaikan tetapi dia juga tidak mengindahkan, seperti halnya dengan masuk ke telinga kanan keluar melalui telinga kiri, saya akhirnya membuat perjanjian atau kesepakatan pada mereka, yaitu membuat surat pernyataan yang mana surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh dia, kemudian ditandatangani oleh orang tua, kemudian wali kelas sampai dengan kepala sekolah. Bagaimanapun saya juga tidak bisa mendidik anak itu dengan sendiri. Tentunya membutuhkan bantuan orang tua, kemudian membutuhkan bantuan wali kelas sebagai orang tua yang ada di sekolah, dan tentunya Bapak Kepala Sekolah juga harus besok bahwa ada beberapa murid kita yang indisipliner belum bisa melakukan kegiatan tersebut dengan penuh. Oke Pak, itu kan sudah dilakukan, terus hasilnya bagaimana Pak? Pada awal-awal mereka sudah kembali bisa melaksanakan atau mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan kultum sampai dengan akhir. Namun kalau saya sampaikan itu seperti halnya dengan penyakit, bahwa penyakit itu kumat lagi, kambuh lagi, sehingga saya juga tidak tahu apa yang saya harus lakukan setelah saya menyampaikan, kemudian saya sudah membuat surat pernyataan, tetapi dia kembali lagi seperti yang dulu lagi. Seperti itu ya Pak. Kalau menurut Pak Edi, apakah usaha tersebut sudah maksimal Pak? Itu sangat-sangat belum sekali, Bu. Saya rencana nanti akan berkomunikasi, saya meminta tolong bantuan kepada BK, entah itu nanti Pak Rosidin ataupun Bu Puji yang akan membantu menangani kasus ini. Bagaimanapun sementara ini saya memang belum berkolaborasi, belum bekerja sama dengan pihak BP atau BK, tapi karena harapan saya tidak sampai dengan BK. Karena nanti kalau sudah masuk ke BK, mereka juga akan mendapatkan catatan atau poin tersendiri. Masya Allah, lah sudah bagus itu Pak Edi. Terus adakah kolaborasi dengan siapa untuk bisa mencapai tujuan tersebut Pak? Ya, saya harapkan juga nanti setelah saya berkolaborasi dengan BK, baik itu nanti Pak Rosidin ataupun dengan Bu Puji, harapannya mereka menyadari dan akan kembali lagi. Namun seandainya nanti usaha saya berkolaborasi dengan pihak BK, yaitu dengan Pak Rosidin ataupun Bu Puji, saya akan berusaha minta tolong kepada pihak BK untuk memberikan surat pemanggilan kepada orang tuanya supaya kita berdiskusi kenapa anak tersebut tidak melakukan atau tidak mau, bisa dibilang seperti itu ya, tidak mau melaksanakan program sekolah, yaitu melakukan sholat zuhur berjamaah dilanjutkan dengan kegiatan kultum. Bagus sekali itu Pak. Terus apakah ada hal lain yang ingin Pak Edi tambahkan selain ide-ide tadi? Saya rasa cukup, Bu. Saya rasa sudah cukup. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Sauda yang sudah
memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga perasaan saya menjadi lega, dan saya juga berharap ada kemanfaatan dari saya melakukan coaching dengan Bu Saudah. Oke, luar biasa sekali Pak Edi sekarang udah bisa Kak senyum itu. Iya. Semoga niat keikhlasan Pak Edi untuk membimbing anak-anak bangsa menjadi yang berakhlak mulia cepat terlaksana. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Edi. Saya kira coaching kali ini cukup ya Pak ya. Iya. Semoga ke depan sukses lancar Pak di dalam mendidik putra-putri kita semua. Nah ya Baik. Pak, saya tutup ya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapan terima kasih ya Bu. Terima kasih sekali panjenengan sudah memberikan coach pada saya sehingga saya tercerahkan, saya mempunyai solusi, dan harapannya nanti anak-anak saya khususnya tadi si Hasim dengan si Deva bisa lebih baik. Terima kasih ya Bu. Saya pamit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Retno. Ya, bagaimana perasaannya Ibu dulu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Edi ya? Perasaan saya tentunya senang Bu, bisa membantu coaching, permasalahan coaching. Saya sudah berusaha mendengarkan dengan sepenuh hati dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dari coach. Ya Bu, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu, pasca observasi. Siap Bu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu menilai sendiri performa dalam melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Nah, terima kasih Bu Retno. Di kegiatan coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dengan baik. Iya. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai seperti itu Bu? Ya Bu Retno, saya menilai demikian karena pada kegiatan coaching, Kosi dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, yaitu tadi indisipliner pada jadwal sholat zuhur yang merupakan kegiatan wajib di sekolah Pak Edi. Ya, baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya Bu, terima kasih, monggo. Ya, saya mengamati tadi pada saat kegiatan coaching itu sudah berjalan dengan baik ya Bu, sudah sesuai dengan prinsip dan juga kompetensi coaching dengan menggunakan alur tirta. Semuanya itu tahapannya di alur tirta itu sudah berjalan dengan baik dan lancar. Menurut Ibu bagaimana mendengar pendapat ini Bu? Bagaimana pendapat Ibu? Ya, tadi kompetensi saya adalah mendengarkan dengan sepenuh hati ya. Tadi saya sudah bisa mendengarkan semua permasalahan Pak Edi, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot agar Pak Edi sebagai coach bisa menyelesaikan permasalahannya. Saya bisa mendengarkan dengan semua. Mendengarkan dengan aktif. Iya. Ya, baik Bu. Namun saya lihat itu masih sebenarnya itu sudah sangat bagus ya Bu ya, tapi masih bisa dikembangkan lagi. Seperti nanti dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu jika ditambah lagi mungkin semakin baik. Yang tadinya sudah baik ya akan semakin baik lagi Bu. Baik Bu, nanti saya akan meningkatkan lagi kompetensi saya membuat pertanyaan yang berbobot untuk coach. Terima kasih. Ya Bu, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang dan akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di kegiatan itu Bu? Iya Bu,
saya akan tetap terus berusaha untuk bisa mengembangkan dan tidak hanya sekali ini. Jadi saya nanti akan belajar serta berlatih coaching dengan teman sejawat, tidak hanya dengan sesama teman CGP saja. Iya, bagus sekali Bu. Kira-kira dari kegiatan seperti ini apa ya yang Ibu dapatkan dari proses ini Bu? Hal-hal baik apa atau mungkin apa yang Ibu dapatkan kesan-kesannya gitu? Hal baik yang saya dapatkan, saya banyak belajar dari coaching kali ini. Saya bisa memahami permasalahan coaching, saya bisa berkolaborasi sebagai mitra, dan saya merasa senang. Saya merasa dalam diskusi ini, kalau menurut saya ini cenderung ke diskusi yang menyenangkan, sehingga saya mendapatkan masukan juga, ilmu juga dari coaching kalau suatu saat saya pun punya permasalahan seperti itu. Dan ini sangat bermanfaat bagi saya, dan saya ingin memperbaikinya lagi ke depannya. Seperti itu Bu Retno. Ya, baik Bu, sepertinya sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Saya rasa cukup Bu. Oh ya, sudah saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Pita. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Selamat baik, Bu siang. Tapi semangat pagi Bu Pita. Oh iya, pagi terus ya Bu Siti. Oke. Pagi terus semangatnya. Iya, alhamdulillah. Nah, terima kasih ini atas waktunya. Kemudian di sini saya sebagai pengamat akan sedikit menyampaikan tentang hasil pengamatan dari kegiatan hari ini. Nah, dari tadi Bu Retno tadi sebagai observer kemudian Bu Siti sebagai coach dan Pak Edi sebagai coaching. Saya rasa Bapak Ibu semuanya tadi sudah melakukannya dengan baik. Bu Retno sebagai observer sudah melakukan kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi dengan baik. Kemudian Bu Siti dalam melakukan coachingnya sudah melakukan sesuai alur tirta Ibu, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga Pak Edi sebagai kunci bisa termaksimalkan potensinya sehingga beliau bisa mendapatkan solusi dari permasalahan uji tersebut. Tapi tetap saya harapkan Bapak Ibu semuanya tidak berpuas hati dan dapat terus meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semuanya Siap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Pita. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kita sendiri bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik juga Bu Retno. Nah, untuk hari ini Bu Retno nanti akan melakukan coaching dengan Bu Siti di mana Bu Retno nanti akan menjadi coach, Bu Siti menjadi kunci, dan saya menjadi observernya. Nah, sebelumnya akan kita bahas dulu rubrik penilaiannya Bu Retno. Berikut ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan kompetensi inti coaching dan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang pertama, ini kompetensi apa yang ingin Bu Retno kembangkan pada coaching hari ini? Ya, baik Bu. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan mengembangkan kompetensi saya, yaitu mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Retno, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan
saat kegiatan kucing nanti, Bu Retno? Iya, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, yang ingin diobservasi itu bagian yang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Ya, harapannya saya semakin meningkatkan keterampilan saya dalam melakukan coaching, sehingga saya dapat lebih menggali potensi yang ada pada kucing. Oke, Bu Retno. Mungkin demikian dulu ya praobservasi kali ini. Silahkan kegiatan kucing bisa Bu Retno lakukan dengan Bu Siti. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Retno, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Bu Siti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Retno. Iya, ada apa sih nih Bu Siti kok ngajak saya untuk bertemu seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan ya, Bu ya? Kelihatan ya Bu Retno, kalau saya lagi ada sesuatu dan ada maunya ya. Iya Bu Siti. Ada apa ya Bu sampai mengajak saya bertemu empat mata siang ini? Sebetulnya tidak ada apa-apa sih Bu Retno. Saya hanya ingin coaching sebentar saja sama Bu Retno tentang masalah pembelajaran PAI dan BP pada aspek Quran hadis di kelas 9, Bu. Oke Bu Siti, semoga nanti percakapan kita siang ini bisa mencerahkan ya. Iya Bu. Ya, sebelum kita mulai, bagaimana sih perasaan Bu Siti saat ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan gitu? Sejujurnya Bu, saya sedikit merasa tegang. Akhir-akhir ini tantangan di pekerjaan saya membuat saya mencari solusi dari semua tantangan-tantangan agar lebih efektif, Bu. Oh iya Bu, saya bisa mengerti apa yang Bu Siti rasakan dan juga menghargai kejujuran dari Bu Siti. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama gitu. Kira-kira apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bu? Ada Bu Retno, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya. Oke, baik Bu, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Siap Bu Retno. Apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan Ibu yang ingin dicapai pada kegiatan coaching kali ini, Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran PAI dan BP pada aspek Quran hadis di kelas 9, Ibu. Baik. Dan definisi tujuan akhir yang Bu Siti inginkan atau harapan itu apa, Bu? Yang Ibu harapkan? Saya ingin ada peningkatan kemampuan murid dalam pembelajaran PAI dan BP pada aspek Quran hadis di kelas 9. Karena untuk semester ganjil kemarin ya Bu, masih banyak siswa yang kurang memahami materi tersebut, Bu. Iya, bagus Bu. Kira-kira yang menjadi ukuran keberhasilan Bu Siti pada kegiatan coaching kali ini apa ya Bu ya? Saya ingin ada ide-ide segar agar kemampuan peserta didik dapat maksimal dalam pembelajaran PAI dan BP aspek Quran hadis di kelas 9. Kalau tahun semester ini ya Bu, saya merasa sudah maksimal dalam berusaha. Namun kok ya hasilnya ada yang masih jauh dari harapan. Saya terus merasa sedih Bu dan takut kalau tidak bisa memaksimalkan potensi dari murid yang sudah bagus tersebut. Baik Bu, kira-kira ide segar seperti apa yang Bu Siti inginkan? Ini loh Bu, saya ingin pembelajaran yang menyenangkan agar murid bisa mengeksplor semua kemampuan murid-murid saya Bu.
Apa menurut Bu Siti usaha tersebut sudah dilakukan dengan maksimal, Bu? Itu ya Bu Retno. Mungkin belum ya yang kemarin. Untuk pembelajaran yang akan datang saya akan menambah inovasi Bu, agar murid lebih termotivasi untuk belajar. Iya, baik Bu. Lalu bagaimana Bu rencana dan langkah Bu Siti selanjutnya, Bu? Rencana dan langkah saya nanti pembelajaran yang RPP dulu itu hanya pakai model read aloud, membaca pelan, dan fokus setelah membaca pelan satu-satu, read aloud, membaca kelas dan pelan, terus nanti berpasangan 2 anak. Saya punya ide untuk mengembangkan lagi Bu satu model pembelajaran, yaitu shortcut. Jadi nanti pakai kartu-kartu itu ada satu ayat dipenggal-penggal, kemudian ada artinya, seperti itu. Saya ingin anak tidak hanya kolaborasi 2 saja, tapi lebih banyak lagi berkolaborasinya antara murid satu dengan murid yang lainnya Bu. Ya, baik, luar biasa sekali Bu rencananya. Nah, apakah ada hal lain Bu yang perlu ditambahkan dari rencana yang Ibu tadi buat? Baik Bu, saya ingin menambahkan juga perubahan dalam pembelajaran PAI dan BP pada kontennya. Jadi nanti saya ada pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dulu hanya membaca saja, nanti mungkin saya akan merekam bagi sebagian siswa yang memang dia audio visual. Mungkin itu Bu. Ya, apa sih yang menjadi prioritas Bu Siti dalam rencana aksi ini, Bu? Prioritas saya mempersiapkan perubahan RPP Bu, dan akan saya selipkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam perubahan RPP saya nanti. Ya, kira-kira apa yang menjadi strategi Bu Siti untuk rencana aksi itu, Bu? Nanti dalam membuat RPP saya akan mencari Bu referensi model pembelajaran shortcut, kemudian model pembelajaran berdiferensiasi, agar RPP saya mudah dipahami, baik mungkin untuk saya juga untuk orang lain Bu, agar nanti setelah saya desain sedemikian rupa siswa bisa belajar dengan senang. Baik Bu, sekarang apa sih yang menjadi komitmen Bu Siti terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Baik, saya berkomitmen untuk mempersiapkannya segala sesuatunya. Jadi dari saya diri sendiri ya Bu, nanti tidak terus berakhir begitu saja dalam pembelajaran PAI dan BP pada aspek Quran hadis di kelas 9, agar nantinya saya berkeinginan bisa meningkatkan kemampuan murid dalam pembelajaran. Ya Bu, dan siapa dan apa yang dapat membantu Bu Siti dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Apanya RPP-nya tadi Bu, yang saya tambah dengan model pembelajaran dan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terus siapanya akan sejawat Bu, namanya Pak Rifki, agar beliau bisa memberikan feedback dan membantu saya dalam penyusunan RPP tersebut. Ya, baik Bu. Dan bagaimana sih dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kali ini, Bu? Setelah kegiatan coaching kali ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan merencanakan, itu kan untuk semester depan ya Bu, saya akan merencanakan setelah nanti PAS selesai, saya akan membuat RPP tersebut dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Wah, luar biasa Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang baik, bisa mencapai tujuan yang ingin Ibu cita-citakan ya. Amin.
Semoga Bu Retno. Sekarang saya lega deh Bu. Terima kasih telah di-coaching oleh Bu Retno. Ada angin segar gitu loh Bu untuk saya melangkah ke depannya. Terima kasih ya Bu atas waktunya ya Bu. Iya, alhamdulillah Bu kalau seperti itu. Sama-sama Bu Siti. Iya. Saya mohon diri ya Bu. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Vita. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Siti. Kemudian saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Bu Retno. Ibu. Kira-kira bagaimana Bu Retno menilai performa sendiri pada kompetensi tadi? Ya, pada kegiatan coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Ibu? Ya boleh Bu. Saya mengamati tadi saat kegiatan coaching Bu Retno dengan Bu Siti, menurut saya sudah baik, sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching, dan juga sudah menggunakan alur Tirta Ibu. Namun demikian ada hal yang masih bisa dikembangkan Bu Retno terkait mungkin pertanyaan yang lebih berbobot lagi, dan saya yakin Bu Retno pasti kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Ya, menurut Bu Retno bagaimana Bu? Ya alhamdulillah, saya senang mendengarnya Bu. Ya saya memang menyadari tadi masih perlu banyak belajar, terutama bagian memberikan pertanyaan berbobot Bu. Saya akan meningkatkan kompetensi itu dengan berlatih dengan teman sejawat Bu. Ya, baik. Kemudian apa yang Ibu dapat dari proses kita hari ini? Ya, dari proses supervisi hari ini saya merasa senang karena mendapat banyak masukan yang berguna bagi saya untuk saya memperbaiki agar lebih baik di kegiatan coaching kedepannya Bu. Ya oke, apa ada lagi yang mau dibicarakan Bu Retno? Cukup Bu. Ya, kalau cukup kegiatan pasca observasi kita akhiri dulu ya Ibu ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik Pak. Baik, semangat terus Pak. Baik, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, hari ini luar biasa. Pada kesempatan ini saya bertugas sebagai pengamat pada kegiatan praktek coaching kali ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Menurut pengamatan saya bahwa kegiatan pada kali ini berjalan sangat lancar. Untuk yang pertama, Ibu Vita sebagai observer juga sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Begitu juga dengan Bu Retno sebagai coach juga memberikan pelayanan atau sejenisnya, memberi feedback yang baik pada Bu Siti ya sebagai coaching. Bu Siti juga sangat luar biasa bisa menemukan jawaban dari apa yang disampaikan oleh Bu Retno. Baik, ibu-ibu semuanya, Bu Retno sudah melakukan baik ya. Sekali lagi saya sampaikan Bu Retno sudah baik, Bu Vita sudah baik, Bu Siti juga baik. Maka dari itu saya sebagai pengamat hanya menyampaikan bahwa seluruh kegiatan ini sudah sesuai dengan alur Tirta yang kita harapkan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat. Tentunya saya sebagai pengamat juga mungkin kurang pas dalam memberi pengamatan terhadap ibu-ibu semuanya. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.